Gilliard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfatan Fadlur Rahman dengan NIM 2211012003. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas UAS yang membahas tentang kasus HDI Indonesia tetap rendah. Yang pertama, masuk kepada pengertian sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah tenaga kerja yang diperlukan untuk menjalankan usaha. SDM merupakan salah satu faktor kunci dalam reformasi ekonomi, yakni bagaimana menciptakan SDM yang berkualitas dan memiliki keterampilan serta berdaya saing tinggi dalam persaingan global. Kualitas SDM di Indonesia menurut data Human Development Index atau disingkat dengan HDI berada di peringkat ke-108 di dunia. SDM di Indonesia sangat kurang dan rendah. Selanjutnya, masuk kepada kronologi. Harapan hidup manusia di Indonesia adalah 71,5 tahun. Pengeluaran untuk kesehatan di Indonesia adalah 1,2% dari dana anggaran. Sehingga penanggulangan dan pencegahan penyakit di Indonesia sangat rendah. Dari segi kualitas pendidikan, rata-rata lama orang Indonesia menempuh pendidikan adalah 12,7 tahun. Rata-rata orang Indonesia menempuh pendidikan SD sampai dengan SMA. Setelah itu mereka memilih untuk bekerja. Dan anggaran pemerintah untuk pendidikan hanya 3,7%. Jumlah pengangguran di Indonesia cukup besar, yaitu 8,4% dari total angkatan kerja di Indonesia. Jumlah pengangguran yang tinggi ini berdampak pada pendapatan nasional Indonesia. Selanjutnya, masuk kepada permasalahan terkait HDI Indonesia tetap rendah. Masalah terkait kualitas SDM dikarenakan yang pertama, ketimpangan ekonomi. Pendapatan yang tinggi di antara penduduk Indonesia dapat menyebabkan sebagian besar penduduk hidup di bawah garis kemiskinan. Hal ini berdampak pada akses terbatas terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang dibutuhkan. Yang kedua, akses terbatas ke pendidikan. Beberapa daerah terpencil dan mungkin memiliki akses terbatas terhadap fasilitas pendidikan berkualitas, dan ini dapat mempengaruhi HDI secara keseluruhan. Kesehatan masyarakat. Meskipun ada peningkatan dalam indikator kesehatan masyarakat dan pencegahan penyakit masih menjadi perhatian di beberapa daerah. Penanganan masalah seperti gizi buruk, penyakit menular, dan masalah kesehatan lainnya dapat berdampak pada HDI. Yang keempat, infrastruktur dasar. Pembangunan infrastruktur dasar juga dapat berdampak pada HDI. Jika sebagian besar penduduk tidak memiliki akses yang memadai terhadap infrastruktur ini, akan sulit bagi mereka untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Rendahnya tingkat pendidikan mengakibatkan sulitnya masyarakat menerima hal-hal baru, sehingga banyak fasilitas umum yang rusak karena ketidakmampuan masyarakat memperlakukan secara tepat. Pernyataan seperti ini apabila terus dibiarkan akan menghambat jalannya pembangunan. Selanjutnya, masuk kepada grafik pendidikan. Berikut adalah grafik pendidikan yang ditamatkan penduduk 15 tahun ke atas. Dengan indikatornya,
Yang tidak lulus SD ditandai dengan warna biru, dan yang SD ditandai dengan warna merah, SMP ditandai dengan warna hijau, dan SMA ditandai dengan warna ungu. Selanjutnya, masuk kepada solusi alternatif. Untuk meningkatkan HDI, diperlukan peningkatan dalam 3 aspek penting, yaitu yang pertama, tingkat pendidikan. Kemajuan tingkat pendidikan di Indonesia dapat dilihat dari aspek lama sekolah dan angka melek huruf. Lama sekolah artinya seberapa lama seseorang individu menempuh pendidikan. Sedangkan angka melek huruf berarti kemampuan individu untuk membaca. Untuk mengatasi masalah tingkat pendidikan seperti banyaknya siswa putus sekolah, bisa diadakan program wajib belajar 9 tahun, program orang tua asuh, dan pemberian beasiswa bagi siswa kurang mampu. Yang kedua, tingkat kesehatan. Indikator yang menunjukkan tingkat kesehatan di Indonesia adalah angka kematian ibu dan bayi dan angka harapan hidup. Angka kematian ibu dan bayi dapat dilihat dari data jumlah kematian ibu dan kematian bayi, baik bayi lahir hidup maupun lahir mati. Angka harapan hidup adalah angka perkiraan sampai berapa lama individu dapat hidup sejak ia dilahirkan. Untuk mengurangi masalah kesehatan, dapat dengan membangun fasilitas kesehatan, penambahan jumlah tenaga medis, dan pemerataan distribusi layanan kesehatan hingga ke pelosok. Yang ketiga, pendapatan penduduk. Pendapatan sangat berkaitan dengan aspek ekonomi dan mata pencarian penduduk. Untuk mengatasi masalah tingkat pendapatan, dapat diadakan program pengentasan kemiskinan, pelatihan keterampilan, dan membuka lapangan kerja lebih banyak. Selanjutnya, masuk kepada kaitan kasus dengan HAM dan Rule of Law. Yang pertama, kaitan HAM dengan kasus adalah prinsip-prinsip dasar yang melindungi martabat dan kebebasan individu. Jika HAM tidak dihormati atau dilanggar, hal ini dapat berdampak negatif pada pembangunan manusia. Pelanggaran HAM seperti pembatasan kebebasan berpendapat, perlakuan tidak adil terhadap kelompok minoritas, atau penggunaan kekerasan oleh aparat keamanan dapat menghambat pembangunan manusia dan berkontribusi pada rendahnya HDI. Yang kedua, kaitan kasus dengan Rule of Law adalah prinsip bahwa semua orang, termasuk pemerintah, harus tunduk pada hukum yang adil dan setara. Jika Rule of Law tidak ditegakkan dengan baik, hal ini dapat menghasilkan ketidakadilan, korupsi, dan ketidakpastian hukum. Ini dapat menghambat investasi, pertumbuhan ekonomi, dan akses terhadap layanan dasar yang diperlukan untuk meningkatkan HDI. Selanjutnya, masuk kepada kesimpulan. HDI Indonesia bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kita sebagai masyarakat. Setiap individu dapat berkontribusi dengan cara mengedukasi diri sendiri dan orang lain, serta turut dalam program-program dalam presentasi ini. Kita telah melihat kronologi dan faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya HDI di Indonesia. Namun, penting bagi kita untuk memperhatikan bahwa meningkatkan pengembangan masyarakat. Kita harus memahami bahwa HDI Indonesia bukan hanya sekedar angka statistik, tetapi juga mencakup kualitas hidup manusia secara keseluruhan. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama upaya
untuk meningkatkan HDI di Indonesia demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Penting untuk diingat bahwa HDI merupakan indikator yang kompleks dan dapat dipengaruhi oleh banyak faktor. Upaya untuk meningkatkan HDI di Indonesia membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Baik, hanya itulah presentasi tugas saya, dan apabila ada kesalahan tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing